Ibadah itu sebenarnya bukan alat untuk menghajar jin. Itu harus diketahui itu dulu. Jin itu sama seperti ya kucing, ya tikus, ya belalang, selalu ada di sekitar kita. Tetapi enggak terus karena banyak belalang inilah rumah saya jadi kotor, kan enggak seperti itu kok. Belalangnya yang di kambing hitam kan nggak taunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Dahnu Official Channel. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sudah bersama dengan guru kita di sini, Pak Ustadz Dahnu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngaji tauhid lagi nih Bang J. Pak Ustadz, Bang J dan para pemirsa sering sekali mendengar jin di kehidupan ini Pak Ustadz. Kehidupan ini sudah modern, tapi orang masih juga berbicara mengenai jin. Contoh misalnya ada kecelakaan gitu Pak Ustadz di jalan tol, wah itu ada bayangan yang lewat gitu kan itu jin ya, dikatakan seperti itu. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya bagaimana kehidupan jin di alam ini? Apakah memang bisa bersentuhan dengan manusia kemudian menjadi sesuatu yang mungkin menguntungkan bagi seberapa bagian orang dan merugikan bagi seberapa bagian orang? Mohon penjelasan mengenai tersebut Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebenarnya jin itu ada di sekitar kita sejak zaman dahulu. Ya, di sekitar kita, di bumi ini sejak zaman dahulu. Jadi jin itu ada yang menghuni di bumi, ada yang menghuni di awan, ada yang di langit, banyak sekali. Ada yang di planet-planet lain, itu jin. Kalau jin bumi ya begitu. Kalau di Indonesia ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul. Kalau di Eropa ya ada Dracula, ada Frankenstein dan sebagainya. Frankenstein itu barangkali ya genderuwonya orang Eropa lah ya, kayak gitu. Frankenstein ya. Seperti itu. Tahu kan Frankenstein itu? Dokter Frankenstein. Dokter yang ada ya jahit-jahitnya itu ya. Jahit-jahitan itu ya. Ya seperti itu. Kalau kuntilanak mirip-mirip lah ya. Kalau di sini itu pakai pakaian putih terusan, di sana daster putih. Nah di sana juga sama pakaian putih juga. Vampir Pak Ustadz? Vampir itu? Ya vampir itu kan ya jin juga ya. Jin juga. Kalau di sini apa ya namanya? Nggak ada kayaknya ya. Vampir nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau di sini apa ya? Apa ya, makan darah itu apa namanya itu? Apa itu namanya? Batara Karang lah, kali ya. Tapi kalau di sana itu jenglot. Nah kalau di sana itu still dia pakai jas, pakai ini. Kalau di sini telanjang. Jenglot seperti itu. Seperti itu ya. Jin itu seperti itu dan banyak. Jadi kerjaan jin itu nggak cuma satu. Ada jin yang hanya iseng, umpamanya di rumah sering muncul. Nah, sering muncul ini ada beberapa hal. Satu, orangnya yang melihat terus, dia terus, berarti orang itu bisa aja di tubuhnya ada ilmu. Di tubuh orang itu. Tapi kalau dilalah banyak orang di situ itu sering melihat, berarti jinnya ini iseng. Kalau banyak yang lihat? Iya, banyak yang lihat itu jinnya iseng aja bahwa dia mau cerita aku ada di sini gitu loh maksudnya. Sama seperti istilahnya Haji J kos di tempat baru umpamanya. Rumah kosong terus terisi. Iya, umpamanya kos tempat baru. Nah, itu kan muncul dia saya ada di sini gitu. Cuma memperkenalkan diri, cuma memperkenalkan dirinya ya macam-macam. Ada yang hanya memperkenalkan diri biasa, jalan-jalan, ada yang terusik juga ada.
Terusik tuh maksudnya dia menjahili penghuninya gitu? Yang godanya lebih ekstrim. Oh. Umpamanya nutup pintu. Bisa itu Pak Ustadz ya? Jin nutup plak gitu ya Pak Kalau Ustadz ya? alam, tetapi iya. banyak yang bisa ya. kelihatan seperti itu. Waduh. Nutup pintu, jatuhin barang-barang dapur, barang-barang di ruang tamu, geser kursi dan sebagainya. Ini agak ekstrim lah. Kalau yang disuruh nyuri-nyuri uang itu jin juga itu Pak Ustadz ya? Iya, jin. Jin kontraktor itu. Nyuri besi, ya tahu itu jin kontraktor. Kalau di rumah saya Ustaz nih, saya udah tanyain ke seluruh penghuni rumah, anak, istri segala, kok sendok kok sering banget hilang gitu loh Ustaz? Ada. Hah? Itu memang ada jin iseng. Jahil. Jahil. Itu kemana itu sendok? Itu biasanya yang ini yang jahil itu biasanya genderuwo. Ya, wih, serem Biasanya. Enggak serem sih. Paling dengar suara kerincing-kerincing nanti dia ambilin, dia suka. Jadi suka aja diambil itu, nanti ditaruh di tempat dia. Di tempat dia itu di mana? Entah itu rumah kosong, entah itu di pohon, gitu. Nanti kalau itu ketahuan orang, dilalah, ketahuan orang bisa aja. Kalau pohon, istilahnya pohon, ada lubang kecil, nggak taunya isinya sendok banyak sekali. Nah itu ada genderuwonya di situ yang hobinya ngambilin sendok dari mana-mana. Apa cirinya Pak Ustadz ketika di rumah itu ada jin yang jahil atau jin itu ciri-cirinya apa, bau apa gimana itu Pak Ustadz? Ya sebenarnya ya nggak terlalu spesifik sekali ya. Ya kalau mamanya kayak Haji J itu ya ketahuannya hilang atau malah dijual sama istrinya Ji. Saya juga nggak tahu nih. Bahaya juga ya, bahaya juga ya itu. Karena dulu sih cuma 3-4. Nah, saat gini, istri tuh penakut di rumah. Kalau mau ke kamar mandi pasti minta antar. Antar siapa? Antar saya. Oh Iya. masih cocok. Karena di perasaannya tuh ada sesuatu yang ngikuti atau dia lihat sekelebatan. Itu bener ada apa nggak, apa rasa takut aja Ustaz? Itu bisa aja penakut beneran atau pinter sebenarnya. Kalau penakut beneran begitu, kalau pinter ya pengen ditemenin aja. Iya, itu pinter, nah, modus istilahnya. Apa aja bikin alasan aja lah itu. Jadi saya nggak tahu ya Ji kalau yang itu. Kalau memang penakut bener kan kelihatan kagetan. Kalau dulu loh ya. Kalau sekarang kagetan walau alam ya nggak tahu. Kagetan sama latah beda ya Ustaz? Nah, itu temenan aja. Nah, akhirnya kagetan, latah itu temenan aja. Karena kalau kagetan dia ngomong sesuatu, nah nanti akan jadi latah. Jadi ngomong sesuatu dia sukain, akhirnya jadi latah. Nah kalau merasa ada sesuatu yang dirasakan oleh penghuni rumah terhadap rumahnya itu, kebanyakan nih orang asli lah di tempat saya itu ngomongnya gini, numpang-numpang anak bagong mau lihat. Dibacain apa itu gitu? Maksudnya jangan jahil gitu. Oh gitu ya. Nah, seharusnya komunikasi yang baik terhadap makhluk Allah yang ada di rumah supaya nggak jahil, supaya nggak menjahili itu gimana Ustaz? Itu ya susah-susah gampang ya. Jadi kalau memang nggak jahil itu pertama itu memang salam biasa aja di rumah. Salam biasa seperti apa sih Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Sama aja, tapi kita konsen memang ke yang penghuni rumah, baik yang penghuni rumah biasa maupun itu ya. Tidak tampak. Kemudian jin itu menjadi tidak betah. Nah, tidak betah itu bukan karena bacaan-bacaan yang kita bacain untuk mengusir dia, enggak. Tidak betah itu dengan kondisi keluarga kita sendiri. Ibadah kita tertib, kemudian iman kita itu juga tertib, iman istri, iman anak itu tertib, perilaku sehari-hari itu tertib. Nah, jin itu nggak betah sendiri sebenarnya. Berarti jin itu boleh dikatakan lawan dari ketertiban, artinya yang tidak baik lah. Iya, insya Allah seperti itu. Kalau yang ada jin yang baik itu di dalam rumah nggak mungkin ada dong berarti Ustaz? Biasanya kalau tertib di dalam rumah insya Allah nggak ada ya. Kayak umpama
hobinya itu di rumah itu beli makanan dari luar. Nah, itu kan nggak tertib masak. Nah, itu sendok sama garpu hilang. Ini salah satu itu. Pakai sumpit dia. Pakai sumpit ya. Dia nggak kenal sumpit dia ya. Nah, itu salah satunya itu. Kalau tertib ibadahnya, imannya bagus, nggak emosional, jinnya itu malas. Atau jin itu ada di situ tapi memang dia nggak ganggu. Dia hanya numpang biar tidak kepanasan, dia tidak kehujanan, dia numpang aja di situ dan dia tidak memperlihatkan dirinya. Nah, itu jin yang paham istilahnya. Tapi kalau jin iseng, nah ini juga macam-macam. Kalau mamanya, oh saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, kenapa di rumah saya begini? Lah, ibadah itu sebenarnya bukan alat untuk menghajar jin. Itu harus diketahui itu dulu. Selama ini orang-orang Muslim itu taunya ibadah itu juga alat untuk menghajar jin. Niatnya rata-rata ya salah satu. Kalau memang niatnya karena Allah ya karena Allah. Nah, kan suatu ketika ada baca Quran itu untuk ngusir jin lah. Itu kan sudah bukan lillahi ta'ala namanya. Dan itulah yang akhirnya malah menjadikan rumah itu menjadi ribet gitu. Banyak yang datang kerupiuk seperti genting itu disiram pasir atau sama kerikil, atau mamanya tiap malam itu di plafon glek. Nah, kayak ada yang jalan. Nah, itu kan ribet jadinya. Dan orang itu kan nggak paham apa yang dilakukan kemarin-kemarin atau dulu-dulu. Itulah yang mengundang makhluk itu datang ke rumah. Membacakan Al-Quran niatnya mengusir jin, bukan jinnya keluar malah mengundang. Malah kebanyakan mengundang. Itu kalau membacakan Quran, kalau suami istri sering marah, ya mengundang jin juga sama. Jin itu seneng seperti itu seneng sekali. Pokoknya di rumah itu sering emosi, ribut, anak, istri, suami. Iya, itu jin itu akan datang ke situ. Satu memang jin yang biasa dia datang ke rumah. Yang kedua jin yang memang afiliasinya dengan marah, jadi masuk ke tubuh manusia itu sendiri. Masuk jenis marah itu apa? Tersinggung mamanya. Nah, itu masuklah jin monyet. Keminter masuk juga jin monyet. Terus galak gitu masuk jin harimau. Oh iya, harimau itu. Kata-katanya pedes, ular seperti itu. Jadi ya banyak. Makanya jangan emosi. Nah, jin-jin inilah oleh Allah Ta'ala dipergunakan untuk mengingatkan. Besoknya orang itu terkena sakit, ya jin itu yang diolah oleh Allah Ta'ala. Menjadi sakit sebenarnya. Dia sariawan, emang dari mana? Sariawan dari mana? Allah mengizinkan saya sariawan. Dari mana Allah mengizinkan? Kalau sariawan itu dari Allah, nggak boleh. Itu berarti kita mau mengatakan Allah itu dolim kepada kita, karena Allah kita merasa tidak apa-apa kok didolimi dengan sariawan, kan begitu pikirnya teman-teman yang lain itu. Ndak, Allah itu tidak dolim, berarti itu adalah mulut kita itu bicaranya pedas, sehingga dengan pedasnya itu jin yang wujudnya macam-macam, umpamanya tersinggung pengen ngomong, ada ulat bulu di mulut, kemudian ngomongannya pedas, ada ularnya, jin ular di mulutnya, lama-lama kan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sariawan ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan keluar agar orang itu kembali ke jalan Allah. Jadi agar petunjuk itu Pak Ustaz. Ya emang petunjuk ya. Kayak umpamanya orang di jalan tol, kan banyak tuh di TV-TV. Iya. TV-TV itu nanti si ki ini, ki itu mamanya nyurupin ke orang, ya saya yang menunggu ini. Nah, orang si ki itu percaya kepada itu. Lah ngapain percaya sama jin? Dia itu sholat itu nggak percaya sama jin harusnya. Orang tabrakan itu atas izin Allah dia tabrakan. Diawali dari mana? Diawali dia dulu kalau diberi masukan, nasihat oleh orang tuanya atau orang lebih tua atau pasangannya, keras dia omongannya. Tabrakan. Kalau orang kemudian naik mobil ada kena beban mobil, nah ini dulu orangnya suka neken orang lain. Dari sisi mana? Mobilnya seperti itu, mobilnya ya hancur ya dia nggak ada atas izin Allah ya.
Nah itu juga persoalannya tentang masalah ekonominya dia, caranya juga neken. Seperti itu. Jadi itu cara Allah untuk mengingatkan. Jadi bukan karena jin itu jadi ini dibikin, enggak. Jin itu hanya alat aja di titik Nggak itu. salah dia. Enggak, jin itu nggak salah sebenarnya. Cuma ki inilah kadang-kadang ki itu yang disorot dengan kamera dengan pengen itu. Dia ingin memperlihatkan eksisnya biar orang itu percaya dia. Kalau menurut saya orang Islam enggak. Memang takdirnya dia meninggalnya ketiban truk umpamanya. Atau meninggal, ya itu takdirnya. Nah, gimana caranya kita sebagai orang Islam jangan sampai seperti itu, ditata hidup kita. Dengan adanya syariat, akidah, akhlak itu ditata hidup kita itu. Jangan sampai kita itu ngertinya Islam hanya cuma sholat, baca Quran, puasa. Enggak. Akhlak yang baik dari Rasul itu adalah yang harus kita contoh. Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik ya harus kita contoh. Bukan hanya cuma sholatnya, bukan hanya cuma wudhunya, bukan hanya cuma baca Quran, bukan hanya puasa. Termasuk pencontoh akhlak Rasul di dalam kehidupan berumah tangga. Kita contoh. Kita hanya kajian dengerin asik, oh Rasul memang hebat. Iya, Rasul memang suami yang soleh. Iya, tapi sampai rumah ya selesai. Istrinya dikuyo-kuyo, suaminya ya dibegitu. Ini sama aja. Hanya tahu aja. Apa? Hanya tahu. Hanya sekedar tahu bahwa itu Rasul itu baik kan gitu. Enggak ada. Suri teladan. Iya, enggak ada contoh suri teladan Rasul yang dicontoh oleh kita. Jarang seperti itu. Karena kajian itu hanya kajian biasa. Makanya itu yang disukain oleh para jin dan Dajjal itu ya seperti itu. Anak buah Dajjal maksudnya ya. Ya itulah yang harus kita ketahui. Jin itu, oh ini karena ini, ya saya yang bunuh, saya yang nunggu. Lah nunggu ngapain? Seperti itu, kan gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jin itu memang salah satunya sebagai penggoda manusia. Kalau jin itu masuk, ya saya menunggu. Saya akan matikan semua orang yang lewat sini ya. Terus percaya lah. Akhirnya kan percaya sama jin. Enggak. Orang lewat situ mati itu ya karena atas izin Allah aja. Iya, nah atas izin Allah. Dimana memang di titik-titik itu jalanan itu mengkhawatirkan, pandangan itu juga tidak terlalu bagus. Jalan itu umpamanya miring ke arah mana, kiri, kanan, bergelombang, terlalu lurus yang nyaman itu juga sama. Jadi menurut saya ya itu salah satu yang dilenakan istilahnya. Jadi kita harus paham, jangan mencari kesulitan. Banyak jin itu masuk ke tubuh manusia itu banyak caranya. Kalau tadi dia eksis. Kalau tubuh manusia, ya manusia itu sendiri. Kalau dia itu pikirannya buruk, suuzon, ya dia masuk ke otak. Kalau suuzonnya dengan marah, ya dia nanti yang akan memunculkan tumor di dalam otak itu. Ada orang-orang tertentu, ada seorang pasien saya, dia buta, masih muda. Saya lihat, ini kayaknya masih muda dan biasa, cuma nggak taunya dia butanya itu bukan karena watak aslinya, bukan diawali dari watak aslinya, tetapi dia dipanasi oleh orang tuanya, umpamanya diprovokasi oleh orang tuanya, yang orang tuanya itu dengan kakaknya dia itu selalu membela, sama dia nggak pernah, akhirnya kan marah. Akhirnya dia jengkel diem, dan itu dari kecil dia begitu. Akhirnya suatu ketika dengan jengkelnya dia dengan orang tuanya, dia berkata, bersumpah pada Allah, saya nggak mau ketemu sama orang tua saya. Saya mending nggak mau ketemu sama orang tua saya. Itu terus berpikiran seperti itu. Karena merasa dia anak tirikan. Karena merasa dibedakan dengan saudaranya yang lain. Dia nggak mau ketemu, itu nggak mau sebenarnya, walaupun satu rumah. Akhirnya Allah memberikan contoh sakit, yaitu dibutakan dia. Kenapa ke mata Pak Ustadz? Kenapa enggak? Ya kan dia bersumpah nggak mau ketemu sama orang tuanya. Iya, nggak mau ketemu, nggak mau melihat, itu kan mirip-mirip aja. Dengan mata ya. Iya, jadi kalau udah lihat apa yang dilakukan orang tuanya itu dia nggak mau sebenarnya, ya nggak mau melihat. Nah itulah salah satu jin yang memang masuk ke dalam pandangan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menutup mata. Nah kalau dia dengan marah akhirnya mata itu bisa mengecil.
Dendam. Jadi kalau udah lihat dia digituin dendam. Kalau yang dia ingat itu ke kakaknya, dia dendam, tapi nggak bisa keluar. Yaitu akhirnya keluarga itu yang harus bercermin bahwa tidak boleh kita orang tua itu membela salah satu anak kita. Seperti itu. Makanya hati-hati, itu juga jin, tapi diizinkan oleh Allah Ta'ala, malaikat yang memberikan. Makanya kita harus hati-hati, karena banyak malaikat itu nggak cuma rokib atid aja, hafazah, nggak cuma itu, nggak cuma malaikat juga yang bersayap 2, 3, atau 4, nggak cuma itu aja. Banyak malaikat-malaikat Allah yang memang sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah Ustadz, jin ini kan terbuat dari api ya Ustadz ya? Kalau dalam suatu rumah itu ruangan tamu lah, biasa kita sering bertamu gitu kan, ini lepas dari nggak pakai AC Ustadz, sering merasakan kita bertamu kok rumah ini panas ya. Kadang kita ke rumah orang lain lagi, enak nih adem. Apakah itu berpengaruh terhadap jumlah atau sifat jin yang ada dalam rumah itu Ustaz? Insya Allah bisa. Jadi orang yang bertamu punya ilmu, berbenturan dengan ilmu orang yang ditamuin, ya panas, tidak nyaman. Ya. Bisa juga. Tidak nyaman, bisa seperti itu Ji, bisa. Ke rumah satunya ya satu frekuensi sama ilmunya, seperti itu. Itu bisa ya, bisa aja memang rumah itu di keluarga itu memang sering bertengkar. Ya seperti itu juga bisa, sama kondisinya seperti itu. Sama, kecuali kalau memang rumahnya kecil, kemudian ininya pendek, panas itu ya normal. Kadang menyebabkan suatu kesombongan juga Ustadz, si tuan rumah, dia nih sering panas gitu ya. Sholat, sering baca Quran, ya. jadi adem rumahnya. Seperti itu. Ya itu karena dia orang-orang itu sebenarnya mau menyombongkan dirinya. Padahal memang diceritakan dalam salah satu riwayat itu, rumah itu kalau bisa jangan seperti kuburan. Maksudnya adalah ya kita kalau baca Quran ya bacalah, keluarga kita baca Quran itu bukan sepi seperti kuburan, tapi baca niatnya juga lillahi ta'ala. Kemudian diisi di keluarga kita itu seperti kuburan. Kuburan itu bukan karena tidak ada penghuni, memang tidak ada komunikasi yang baik, jadi sepi. Sendiri-sendiri malah. Ya, kayak kamu tutung sendiri-sendiri tuh, anakmu, istrimu gimana tuh. Nah itu ya sama. Gimana caranya menyatukan itu Pak? Ya tinggal kamu rumah itu cuma satu, ruang tamu sama dapur, ruang makan jadi kecil, kamar satunya selesai. Harus letaknya itu juga harus ditata. Iya ditata, sehingga anak itu sama istri sama selalu bertemu di titik itu. Kalau enggak ya gimana? Apalagi rumah ada TV-nya di kamar, tiap kamar ada TV. Lah selesai, anak nggak pernah mau turun. Betah di kamar. Iya. Seperti itu. Nah, itu ditata. Itulah cara menghidupkan rumah. Menghidupkan itu akhirnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu jalan. Jalan pun dengan jalan-jalan menurut syariat Islam. Tidak ada buruk. Anak yang salah dinasehatin. Itu tidak seperti kuburan rumah itu. Jadi memang sebagian dibacakan Quran tapi niatnya lillahi ta'ala ya. Jangan biar rumah biar tidak seperti kuburan beneran, maksudnya seperti itu. Itu kan kiasan. Pak Ustadz, bicara mengenai rumah ini, penataan ini. Ini saya agak tertarik nih. Kadang-kadang kan ada kalau kita mendesain, orang mendesain itu kan pintunya sebelah sini, nanti ininya sebelah sini. Itu bisa mempengaruhi keluar masuknya jin nggak itu Pak Ustadz kalau ditata-tata kayak gitu itu Pak Ustadz? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau dia yakini bahwa dengan pintu ditaruh ini tidak langsung menghadap sini begini, nanti rezeki tidak datang itu, nanti rezeki datang terus mamanya. Nah itu udah jin sudah masuk di situ, di kepalanya, di rumah itu sendiri. Kalau dia membentuk seperti itu, jin sudah masuk. Yang biasa seperti hamba Allah yang di daerah utara Indonesia itu kan gitu, bikin rumah itu
pakai itulah ya. Pakai apa itu namanya? Hong Shui, Feng Shui. Hong Feng itu. Hong Feng itu itu sudah masuk ya? Karena memang tidak ada tuntunan di dalam Islam. Akhirnya meyakini itu untuk orang Islam loh ya. Kalau untuk orang mereka silakan. Ya. Saya nggak pernah mau menyentuh mereka karena apa? Karena itu yang dia beda keyakinan. Yakini ya, itu yang mereka yakini. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi ini untuk orang Islam yang begitu, itu banyak jin. Dan itu dosa. Langsung itu dosa. Karena nggak percaya sama Allah ya. Iya. Karena nggak percaya, bukan tidak hanya percaya, bukan hanya dia tidak percaya pada Allah, dia yakin rezekinya itu masuk karena pintunya. Itu berarti orang yang ngomong seperti itu dia yakinin orang itu Tuhannya. Dan yang ngasih rezeki itu pintunya. Bisa mengatur rezeki. Nah, itu dosa kalau orang Islam seperti itu. Tapi kalau orang lain silahkan. Saya nggak mau komen. Silahkan. Emang nyatanya saya begini, kaya. Itu kan kamu. Saudaramu yang lain itu sama aja. Kan gitu aja ya. Nggak usah dipikirin yang seperti itu. Tapi ini untuk orang Islam, jangan seperti itu. Kemudian pakai ini, pakai itu, nggak usah seperti itu. Jadi tatanan harus, bukan benar tatanan yang komunikasinya bagus atau komunikatif, itu kan begitu ya. Ruang tamu, ruang makan, dapur, agak tertutup dikit dapurnya mamanya, kemudian ada ruang mana orang tua, mana anak, itu kan diatur aja. Jadi diarahkan ke satu titik gitu ya. Kayak titik kumpul loh. Iya betul. Diarahkan. Jadi diarahkan dan dibikin kamar anak itu jangan terlalu nyaman. Iya, kamar anak. Jangan terlalu nyaman tuh. Nanti di kamar terus. Nanti gitu. di kamar terus dia, ya. Maksudnya nggak usah dilengkapi TV. Enggak, kalau itu malah jangan. Kecuali anaknya sudah berkeluarga, beda. Ini beda ya. Kalau anaknya masih solo karir ya. Jangan ya, gitu. Nah, itu akan memberikan kenyamanan seperti itu. Jadi itu yang harus kita bentuk. Nah, disitulah imam di dalam keluarga itu menentukan mau kemana diarahnya. Kalau dia membiarkan anaknya kuburan, mana orang tuanya hanya main HP, anaknya main HP, mana kuburan. Persis itu. Dan itu memang banyak, nggak cuma masalah jinnya saja. Ya, sebenarnya jinnya di situ jin bisu semua. Jadi lebih enak duduk dan diem gitu. Pocong bisu Pak Ustaz. Karena kan tertutup ya. Bisu. Nah, ini salah satunya. Banyak seperti kasus-kasus seperti itu, Ci. Jadi manusia itu harus paham bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus menyatu. Jadi jin itu sama seperti ya kucing, ya tikus, ya belalang, selalu ada di sekitar kita. Tetapi enggak terus karena banyak belalang inilah rumah saya jadi kotor, kan enggak seperti itu kok. Belalangnya yang di kambing hitam kan, enggak taunya kita sendiri yang tidak beres di hadapan Allah Ta'ala. Perilaku salah setiap hari seperti itu. Kalau rumah tuh berantakan, kotor, apa mengundang jin juga? Sama, itu kalau kotor berantakan, jin yang pertama datang itu jin ulat bulu. Jin ulat bulu identik dengan kotor itu ulat bulu. Bentuknya kayak ulat bulu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Makanya nanti kalau kotor itu suatu ketika dibersihin kan gatel-gatel. Oh iya benar. Kok gatel-gatel padahal ini ya debunya nggak terlalu, tapi gatel-gatel ya saya. Nah itu jinnya jengkel. Jengkel kenapa dibersihin? Kamu biasanya juga keset gitu. Males ya. Saya mendengar ada juga orang yang kawin dengan jin, itu gimana Pak Ustadz ya? Apa sama kayak jin ulat bulu yang kena kita gatel seperti itu? Enggak, kalau itu kan ya itu tuh gimana kan? Jadi kalau orang yang menikah dengan jin itu ilmunya sebenarnya. Jadi ilmunya siapa? Ilmunya orang itu yang menikah itu. Jadi jin itu sudah menjadi satu kehidupan dengan dirinya. Entah itu jadi Tuhannya, saya tidak tahu. Sehingga dia yakini menikah jin itu ya halal-halal saja. Sehingga ya dia digauli hanya dengan jin.
Itu seperti itu. Tapi itu benar atau hanya apa kayak halu aja itu jadi Ya, mirip seperti itu jadinya, itu Pak bisa Ustadz. aja benar karena memang jinnya itu ngomong dengan dia. Tapi bisa aja dia memang karena nggak laku bisa. Kan macam-macam ya. Kita Merasa, nggak ngerti ya. kita itu. Merasa, ya. Iya. Kita kan nggak ngerti ya orang itu. Kecuali kalau kita itu ketemu sama orang. Aku menikah dengan jin itu kan dipandeng aja lah. Dipandeng ngomongnya kemana ini? Oh ini halu nih gitu. Karena kenapa halu dia? Karena selama ini nggak dapat ya. Kan seperti itu. Ada yang memang menikah beneran. Maksudnya menikah itu bukan berarti saya bilang itu halal ya. Enggak, ini hanya secara nyata aja. Ya itu ya memang bisa aja karena ilmunya dia sendiri. Bersetubuh lah dengan jin kan begitu yang Ya disebutkan. menyatu antara jin dengan dia menyatu. Akhirnya hidupnya dia tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Bahwa manusia itu menikah dengan jin. Dengan sesama harusnya, Harusnya dengan manusia. Istilahnya Allah memberikan berpasang-pasangan itu ya sama manusia ya dengan manusia. Maksudnya manusia dengan manusia itu jangan dipelintir ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki loh ini gitu. Ya dengan jenisnya ya laki-laki dengan wanita. Pasangannya lah berpasang-pasang. Ya. Kalau misalnya seperti di tempat bencana seperti itu Pak Ustadz, apakah jinnya juga ikut andil atau jinnya itu malah nyumpain orang ke bencana itu bisa nggak itu terjadi seperti itu Pak Ustadz? Ya ada jin yang jin normal ya bisa aja dia ngomong tapi relatif jangan terlalu percaya ya yang seperti itu jangan terlalu percaya. Jadi kita percaya pada Allah aja, tuntunan dalam Quran apa, kemudian dalam hadis bagaimana. Kita percaya kalau bencana itu diawali dari mana, gempa ya istilahnya banyak yang berbuat dosa atau maksiat boleh, tapi kan intinya jangan menghujat kan gitu ya. Memberikan kajian itu boleh, tetapi jangan menghujat karena menghujat nggak ada manfaatnya menghujat kan gitu ya. Mengingatkan boleh, lebih bagus lagi menolong kan gitu ya. Menolong itu kan sama seperti ada seseorang kesulitan makan, ya kan nggak perlu kita itu melihat bahwa kamu itu sebenarnya tenagamu masih bisa kok kamu minta-minta, kan nggak perlu seperti itu. Kalau memang dia kesulitan betulan, ditolonglah, karena pada saat kita itu menolong orang-orang seperti itu, malaikat raqib yang akan mencatat. Tetapi kalau kita hanya menghujat orang yang seperti itu, atid yang mencatat. Malaikat atid pasti mencatat itu. Dan itu menjadikan kita tidak cuma dicatat sekali, itu menghardik orang-orang duafa. Itu sholat kita tetap nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi terus ada kesombongan merasa kita bisa bekerja sehingga bisa ngasih uang pada mereka. Nggak perlu yang seperti kasih aja. Niatnya satu lillahi ta'ala. Nah ini yang harus kita ketahui bahwa jin di lingkungan kita itu sangat banyak. Dan kita hidup berdampingan dengan mereka Pak Ustadz. Iya, mau tidak mau kita itu hidup berdampingan. Jadi belajar untuk gimana caranya jin itu tidak menguasai kita. Yang pertama, iman kita kepada Allah Ta'ala kuatkan. Itulah yang harus kita ketahui bahwa jin di sekitar kita. Kalau jin di rumah diusir-usir, nggak perlu diusir kok. Diusir itu kayak siapa? Pertanyaan saya, kalau jin itu dia ada di rumah sebelum kita nempatin rumah itu, terus gimana? Yang salah siapa? Yang ngusir itu yang salah dan kita yang salah atau jin itu yang salah? Coba kita pakai otak. Yang ngusir. Wong yang ngusir itu sendiri kalau dia punya rumah diganti yang datang baru dia diusir, mau nggak dia? Marah pasti. Lah marah, pakai otak di sini ini. Di rumah, Ustaz, di ruang tamu, kadang tuh pintu ruang tamu suka terbuka sendiri. Tapi handle-nya nggak ceklek gitu? Nggak ceklek. Nah, anak-anak sering Kaget ya. Lagi serius nih Pak Ustadz. saking seringnya anak saya bilang, ya masuk, tapi jangan ganggu ya, gitu. Yang disuruh masuk siapa maksudnya? Nanti pokoknya ada pintu terbuka. Tapi sini sudah punya pikiran, ini jin suruh masuk gitu. Itu gimana itu Pak? Tapi jangan ganggu ya. Itu pintu luar. Pintu ruang tamu. Pintu luar. Iya, enggak pintu
teras sama ruang tamu. Iya. Iya, pintu luar. Pintu luar. Teras nggak ada. Ada pintu pagar, pintu pagar. Nggak ada pintunya, nggak ada ruangannya teras. Masuk. Kemudian pintu luar itu Ya, terbuka. Kalau saya ringan kok. Pada saat itu berhembus angin. Itu kan Kedap cekleknya ya? kuat tuh saat ceklek. Dikunci? Itu ada, enggak di Grendel, grendel. Enggak. Nggak sampai ceklek lah. Ceklek. Hah? Ceklek. Sampai ceklek. Iya. Beneran nih. Ya Allah, bener Ustaz. Itu malam apa siang? Terjadi. Malam apa siang? Siang, apa, sore. Kok siang juga? Nggak bisa. Ya, itu berarti di situ ada yang bukan jahil menurut saya, ya itulah makhluk Allah yang di situ. Tapi dia nggak handle-nya nggak gini, ceklek gitu. Kebuka. Kali belum ceklek kali. Udah sering terjadi. Oh iya iya. Ya itu istilahnya makhluk Allah. Tapi kalau memang hanya begitu nggak usah takut. Iya, Itu biasa udah saja. terbiasa jadi. Udah terbiasa. Kalau Pak Haji nggak usah takutnya, lebih nggak takut itu nyata. Lebih takut. Kalau yang itu kan nggak bisa ngomong. Yang ceklek terus deket Haji terus ngomong, Ji nyetrika. Kan nggak begitu ya saya. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Kalau itu kejadian seperti itu ada hubungan dengan perilaku penghuni rumah nggak itu Pak Ustadz? Iya, bisa aja Terbukanya memang. pintu itu. Ya, kalau itu agak sebentar. Kalau pintu itu dibuka dengan makhluk seperti itu, kalau makhluk itu membuka pintu, maksudnya ini apa ya? Ya, walau alam ya, tapi saya mencoba untuk menganalisa. Bisa aja memang selama ini ada di rumah itu orang yang selalu dia itu tertutup dengan cara berpikirnya. Tertutup dengan cara berpikirnya. Maksudnya jelasnya seperti apa? Gini, jadi saya tertutup itu kan bisa aja introvert, diem. Bisa aja tidak mau menerima masukan, itu juga tertutup istilahnya. Jadi jin yang seperti itu bisa aja atas izin Allah Ta'ala membuka pintu, bukalah pikiranmu. Oh, petunjuk. Ya bisa aja petunjuk. Akhirnya Ya kalau menurut saya seperti itu, insya Allah ya, wallahu a'lam. Oke. Nggak terasa ya? Nggak terasa, Masya Allah. Memang pembahasan kita menarik ini. Karena keseharian. Keseharian, ya kita terlibat. Ada lagi yang mau ditanya, Ji? Sementara dulu. Tutup dulu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya kali ini. Sangat bermanfaat sekali karena memang masalah jin ini kan masalah yang perlu keyakinan yang cukup untuk memahami dan bagaimana itu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi petunjuk dan manfaat buat kita Ji ya. Amin. Seperti pintu yang terbuka di rumah, itu kan sebenarnya jadi ilmu yang manfaat ya. Harus ambil hikmahnya tuh. Betul. Kenapa seperti Kita harus selalu berpikiran baik gitu. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan mungkin kita jalankan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.